Selamat pagi seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu kebahagiaan apabila hidup kita penuh dengan kasih. Kita tidak menghakimi, kita tidak menghukum, tetapi kita justru mengasihi dan memberi. Itulah sesuatu hal yang sangat indah dan diinginkan Yesus, karena Yesus sendiri datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan mengasihi kita. Mari kita akan membaca di dalam kitab Lukas pasalnya 6 ayatnya 37 sampai 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ini sesuatu hal yang sangat menarik, bagaimana Tuhan Yesus mengajari kita supaya kita tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi mengampuni, bahkan memberi. Suatu langkah kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa indahnya. Karena di dalam arti tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi mengampuni dan memberi, itu adalah satu kekuatan yang mana kita bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Mengapa saya katakan menghancurkan pekerjaan iblis? Karena iblis itu sumber daripada kejahatan, dan dia adalah roh yang punya keinginan untuk membalas dendam. Roh yang menghendaki kita hancur, roh yang menghendaki kita binasa, dan juga roh yang menghakimi sehingga orang tidak mampu lagi melihat kasih sayang Tuhan. Dan mana roh penghakiman ini akan membuat setan mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu benar, Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Saya akan baca ya, di mana di dalam kitab Yohanes pasal 47. Yohanes 12 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, tetapi aku akan menyelamatkannya. Ya, di sini mengatakan, jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi jelas Yesus datang ke dunia ini, ke bumi ini, di tempat kita hidup sekarang ini, yaitu bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Dalam arti tidak menghakimi, dalam arti tidak menghukum, tetapi kita mengampuni. Tadi ukurannya jelas. Ya, jadi dengan kita tidak menghakimi, saudara juga akan tidak dihakimi. Dengan kita tidak menghukum, kita tidak akan dihukum. Dengan kita mengampuni, kita pun merasakan dapat pengampunan. Dan Tuhan menghendaki, berilah, maka kamu akan diberi. Bahkan Tuhan sanggup melakukan semua apa yang kita lakukan untuk memberi,
maka Tuhan limpahkan lebih dahsyat dari apa yang kita terima. Bahkan akan digoncangkan, dipadatkan, dan itu akan dicurahkan kepada kita semua. Bukankah sudah nyata ya bagaimana hidup kita itu ketika kita menolong seseorang, ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain, itu hanya sepele. Hanya sepele, tetapi bisa membawa kita mendapatkan berkat besar. Saya punya pengalaman ya. Saya pernah ketika remaja, jadi usia saya sekitar 18-19 tahun, saya berada di sekitar daerah Pasar Legi. Saya mengaku, saya masih remaja lulusan SMA ya, pemuda yang masih istilahnya terlalu muda waktu itu. Saya berada di daerah sekitar Pasar Legi. Di situ kami bertemu dengan begitu banyak tunawisma yang hidup setiap hari bergantung di pinggir Pasar Legi, dan setiap hari mereka hidup mencari rezeki dengan mengambil, maaf istilahnya ya, gogrokan atau sayur-sayur, atau mungkin juga bumbu-bumbu, atau juga mungkin buah-buahan, maaf, yang gelundung atau jatuh di pinggir-pinggir atau di tempat-tempat jualan itu. Kemudian mbok-mbok atau bapak-bapak atau orang-orang itu dengan setianya mengambil satu demi satu, dimasukkan keranjangnya. Kemudian mungkin bisa jadi maaf sampai ke tempat pembuangan buah-buahan atau sayuran, atau istilahnya di sini yang buah-buahan, sayur-sayuran maupun palawija yang mungkin ada di pinggiran itu sampah, kemudian diambil yang masih bagus, dicuci. Bahkan saya sendiri mengerti ya, kemudian mbok-mbok, ibu-ibu itu membawa dagangannya, barang-barang yang tadi sudah diambil dari pasar tadi, gogrokan tadi, dicuci, dibersihkan, kemudian dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerelaan dan pengharapan, dijual kembali di daerah sekitar itu, Taman Pancasila itu ya, dibuat seperti orang dibuat plenok-plenok istilahnya ya, atau dibuat kumpulan-kumpulan, kemudian ada orang-orang juga yang membeli di situ. Entah itu buncis, wortel, ya brambang, bawang, ataupun lombok atau cabai. Bisa jadi mungkin ada beberapa palawija dijual kembali. Itu hidupnya. Setelah malam mereka tidak punya rumah, tetapi mereka tinggal di emper-emperan toko-toko atau di lorong-lorong lorong-lorong itu, lapak-lapak. Kemudian mereka tidur di samping itu. Dan saya waktu itu sangat terharu, ada seorang mbok-mbok yang kami layani. Saya mendapatkan berkat setiap hari, saya mendapatkan, masih ingat saya, 1.500 rupiah. Dan 1.500 rupiah itu saya ambil 300 rupiah, saya sisihkan, saya pakai untuk perpuluhan saya. Kemudian saya untuk makan pagi, siang, sore, memang 500 rupiah itu bisa dipakai untuk membeli nasi 1 piring, kemudian minum teh gitu ya. Tapi saya itu masih sisa 100, 200 rupiah itu saya kumpulkan. Begitu 1 minggu, begitu 2 minggu atau 1 bulan, saya ambil uang itu, kemudian saya belikan cenil atau makanan itu gedok lindri, atau mungkin supermie. Saya pergi ke luas, kemudian saya kasihkan ke mbok-mbok atau orang-orang yang membutuhkan itu. Nah, salah satunya adalah mbok-mbok yang sudah tua dan tidak punya keluarga, tinggal di emperan toko, dan itu terus setiap hari ada di situ. Dan saya datangi, kemudian saya perhatikan, hanya sepele, mungkin hanya saya kasih gedok lindri, saya kasih
mungkin super mie beberapa biji, mungkin 3-4 butir atau 4 bungkus gitu ya. Kemudian saya juga kasih gula mungkin 1/4, atau saya belikan sabun mandi begitu. Itu sepele sekali, tetapi sekali waktu mbok-mbok itu sakit keras dan dia ada di pinggiran pasar Legi, dirupuk banyak orang sampai malam. Kemudian mbok-mbok itu mengatakan, aku seneng aku kena karo mas-mas yang di gereja itu, yaitu saya, Mas Budi begitu. Dia cerita banyak tentang bagaimana saya, katanya ya, kata orang-orang di sekitarnya, saya diceritakan kebaikan saya, padahal itu sepele sekali. Itu sesuatu yang sangat wajar, hanya cuma makanan begitu. Tapi diingat sama mbok itu, dan mbok itu mengatakan, mboknya itu bicara begini, aku seneng, aku diperhatikan, aku kasih dikasih ini itu gitu ya, diceritakan. Dan singkat cerita, malam itu mbok itu meninggal. Gempar itu daerah pasar Legi, karena di daerah itu nggak ada orang yang bisa merawat dan juga menolong, karena sama-sama pemulung atau maaf tunawisma. Tapi akhirnya ada Satpol PP dan akhirnya mbok itu dimakamkan di daerah Tanjung sana. Kemudian ada mbok-mbok yang cerita ke saya, Budi, mbok-mbok yang kamu suka tolong itu kemarin meninggal. Sebelum meninggal dia cerita tentang kebaikanmu. Maaf ya, saya bukan bermaksud pamer, tapi ini menunjukkan segala sesuatu yang baik, sekalipun itu kecil, sekalipun tidak ada artinya mungkin bagi kita, tapi orang lain bisa mengingat sampai meninggal pun dia masih ingat kita. Ada lagi juga mbok-mbok di daerah pinggiran sungai di belakang Hotel DS, daerah Pasar Legi itu ya, di daerah Pasar Legi ke arah barat itu ada namanya Hotel DS, dan di belakang itu sungai, dan di samping sungai itu ada rumah mbok-mbok orang yang tidak punya. Dia juga begitu, selama hampir 1 bulan penuh lumpuh, dia tidak bisa berjalan karena sakit keras. Kemudian dia menyerah, putus asa, pengen mati begitu ya. Kemudian saya didatangi seseorang yang masih ada familinya. Dia minta, Mas Budi, mbok tolong saya untuk itu loh, mbok itu ditolong, kasihan dia. Singkat cerita, saya ke rumahnya, dan maaf, saya memang gak kuat, karena maaf, rumahnya terlalu sempit dan berbau gak enak. Karena memang sudah hampir 3 bulan ya, bukan 1 bulan, 3 bulan full penuh dia sakit keras, dan di situ nggak ada yang bisa merawat. Dan sesungguhnya memang keluarganya merawat, tapi maaf, karena keluarganya juga ya bekerja dan banyak kesibukan, mbok-mbok itu seringkali ditinggal dari pagi sampai sore. Maaf, sampai tidak mandi, bahkan maaf tidak keramas, dan tubuhnya maaf mungkin kurang diperhatikan sehingga berbau. Saya mau masuk rumah itu pengennya muntah begitu ya, tapi saya tahan-tahan, dan saya masih muda, saya masih remaja begitu. Saya datangi mbok, kenapa kok begini? Dan mbok itu mengatakan, aku gelo, aku kecewa, aku mati aja, aku kurang kuat gitu ya. Lah ada apa? Gitu ya. Saya konseling, akhirnya mbok itu merasa diperhatikan. Saya akhirnya tuh tertarik dengan kami datang itu. Kemudian setiap 3 hari sekali saya datangi, saya konseling, saya omong-omong, sampai akhirnya dia mengaku dia sangat ketakutan. Kenapa? Karena ada jimat ya. Jadi dia ada bungkusan putih, yang mana bungkusan itu merasa itu bukan miliknya, tapi itu sangat mengganggu hidupnya dan sangat mengganggu pikirannya, sehingga dia selalu gelisah kalau ingat itu. Bahkan dia sampai ketakutan dan diperlihatkan ke saya, Mas Budi, ini loh, aku ada apa ini untuk Mas Budi aja ya. Loh, ini apa? Kemudian saya buka,
ternyata itu koin-koin uang zaman dulu, ditambah juga uang-uang yang mungkin recehan, yang mungkin bisa juga untuk jajan waktu itu ya, karena itu beberapa uang campur ya, uang yang masih bisa dipakai dan juga uang yang sudah kedaluarsa gitu ya, atau uang yang sudah expire, yang tidak bisa lagi karena sudah puluhan tahun gitu ya. Kemudian mbok-mbok itu berkata, ini untuk Mas Budi, ini untuk Mas Budi, dipakai aja ya untuk jajan. Enggak mbok, ini bukan, aku nggak mau, tapi aku takut ini goro-goro ini. Dan dia sangat kepikiran, sampai keluarga juga bingung, karena mbok ini 3 bulan merasa dipengaruhi ada barang ini, sampai maaf dia menjadi sangat goncang ya, sampai dia bertingkah laku nggak begitu menyenangkan, maaf ya, istilahnya agak gak enak kalau kita cerita. Yang jelas dia nggak sadar akan dirinya, ditambah lagi dia tidak mau makan, tidak mau minum, dan dia sangat kecewa sampai seluruh tubuhnya ini mengecil dan dia penuh dengan ketakutan dan tidak mau mandi, dan tubuhnya melemah sampai dia berjalan saja nggak bisa. Disitulah akhirnya saya berpikir, ini mesti ada kepikiran benda itu. Kemudian saya akhirnya ambil benda itu. Saya ambil benda itu, saya kata, mbok, opo entuk, apa boleh kalau benda ini kita buang, tapi kita buang di dalam nama Yesus supaya mbok tidak ketakutan. Mau nggak Tuhan ampuni mbok? Mau nggak Tuhan sayang mbok untuk diberkati mbok sehingga tidak pikiran lagi? Gelem-gelem mau gitu ya. Dan aneh, mbok itu ada kekuatan dan dia punya keinginan. Aneh, dia bisa jalan pelan-pelan begitu, dan kami papak sampai dirubung banyak orang ya. Sebenarnya saya juga malu, nggak enak begitu ya, seakan-akan kita kayak show gitu ya, atau kita kayak pamer kuasa begitu. Tapi enggak, memang kami juga waktu itu juga merendahkan diri. Yang penting mbok itu harus berani jalan dan harus membuang sendiri barang itu. Dan dia berjalan dari rumahnya itu sampai dia berjalan di pinggir sungai. Kemudian saya katakan, dalam nama Yesus, ayo mbok, kuat, lempar. Kemudian dilempar itu bungkusan itu, dan akhirnya bungkusan itu jatuh ke sungai. Dia teriak, hore, rapopo, enggak apa-apa. Dan mbok itu saya peluk, kemudian saya bawa masuk ke rumah. Dan ajaib, mbok itu akhirnya bertobat, ikut Tuhan Yesus, ditambah umurnya 8 tahun. Kenapa saya tahu 8 tahun? Ya karena waktu itu setelah saya melayani itu, beberapa bulan saya tetap layani, tapi akhirnya kami pergi sampai hampir sekitar 8 tahun. Saya kepikiran mbok itu. Kemudian saya datang ke rumahnya, dan begitu di rumahnya dia cerita, Mas Budi, lama nggak ketemu, aku setiap hari doa loh untuk Mas Budi. Bayangkan, dia selama hampir 8 tahun ingat saya dan mau mendoakan saya. Dia cerita setiap hari, tak eling-eling, tak inget-inget Mas Budi, tak doakan. Saya terkejut dan saya merasa ya, kalau memang hidup kita itu didukung oleh orang lain, kalau kita ini hidup didoakan orang lain, itu terasa Bapak Ibu. Seperti juga ya, Yesus mengatakan, Yesus naik ke surga menjadi imam agung kita yang siang malam berdoa untuk kita supaya kita yang di bumi ini tidak sendirian. Yesus juga mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Berarti kalau akhir zaman saat ini, berarti Yesus di surga sana juga sebagai imam agung pasti berdoa untuk kita semuanya. Untuk apa? Ya karena dia punya kuasa untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi.
Kalau Yesus menghakimi, pasti lihat tingkah laku kita di bumi ini. Kita sudah dibunuh sejak dulu. Maaf, kita orang jahat. Dan segala perilaku kita secara nggak sadar sering kita melakukan kejahatan-kejahatan. Dan di mata Tuhan, bisa loh Tuhan itu marah. Seperti ketika Allah marah pada zaman perjanjian lama ya. Begitu Allah marah, begitu Allah murka, langsung disikat, nggak pandang bulu. Sampai ribuan orang sekalipun dibunuh Tuhan bisa. Bahkan Allah pernah marah, Allah pernah kecewa, Allah pernah menghukum alam semesta ini dengan air bah. Sehingga seluruh makhluk hidup yang ada di atas muka bumi, dikatakan di seluruh kolong langit, air itu berkuasa dan menenggelamkan seluruhnya, termasuk gunung-gunung yang tinggi dan bukit-bukit, semua dihanyutkan oleh air dan seluruh makhluk hidup mati. Tetapi Nuh dengan 7 orang lainnya ya, atau 8 yang selamat. Jadi Allah bisa bertindak karena Dia Allah. Tapi puji Tuhan, Yesus datang bukan untuk menghakimi kita, tetapi menyelamatkan kita. Maka benar ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Maka Yesus juga mengajari kita. Yesus mengajari kita supaya kita janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah kamu menghukum, supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah orang yang menganiaya kamu. Ampunilah dan jangan mengutuk. Ampunilah supaya kamu juga diampuni. Bahkan Tuhan ngajari, berilah maka kamu akan diberi. Ini suatu ukuran hidup. Ini suatu kenyataan bahwa saudara dan saya ini memang layak di bumi ini. Kita tidak layak menghakimi. Saya menyadari dan saya mengerti. Saya justru tertarik kata-kata Tuhan Yesus ini. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Mengapa kita tidak boleh menghukum? Mengapa? Bahkan Tuhan juga mengajari supaya kita mengampuni. Mengapa? Karena kalau kita lakukan ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hidup kita akan penuh dengan kepuasan. Hidup kita akan penuh kebahagiaan. Hidup kita akan penuh dengan kedamaian. Kenapa? Karena kita tidak menghakimi. Karena kita tidak menghukum. Karena kita tidak tidak mendendam, tetapi mengasihi. Mari kita lihat di dalam kitab Matius. Kitab Matius ya. Matius pasalnya 4 ya, ayat 23 sampai 25. Saudara nanti perhatikan ya, bagaimana Yesus hidupnya tidak menghakimi, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan. Maka saudara dan saya akan tahu apa sih rahasianya, mengapa kita tidak boleh menghakimi, mengapa kita tidak boleh menghukum, mengapa kita tidak boleh mendendam, tetapi kita harus mengampuni, bahkan kita harus memberi. Mengapa? Mari kita baca. Saya akan bacakan ya di dalam Matius pasalnya 4 ayatnya 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan melenyapkan segala kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit
dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang sakit lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Coba kalau Yesus ini hidupnya suka menghakimi, gak mungkin bisa menolong orang lain. Ingat ketika Tuhan Yesus dihadapkan dengan orang yang memang secara hukum Taurat, orang yang berzina dan ketahuan ketangkep sesuai hukum firman Tuhan dalam PL, dikatakan orang itu harus dirajam batu sampai mati. Dan itu sesuatu yang tidak salah, karena itu hukum Allah mengatakan begitu. Demi apa? Demi menegakkan keadilan dan kesucian. Tetapi aneh, Yesus menyatakan diri sebagai orang yang datang bukan untuk menghakimi. Walaupun mungkin ukuran firman Allah dalam perjanjian lama begitu, tetapi Yesus mengubahkan, menyempurnakan dalam arti di sini bukan untuk membalas dendam, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan. Bagaimana caranya? Yesus tidak menghakimi. Memang kalau secara manusia, iya benar, sesuai dengan adat begini, sesuai dengan firman Allah begini, sesuai dengan alam lingkungan kita orang Yahudi harus diginikan. Enggak. Yesus tantang sebaliknya. Siapakah di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa? Siapakah di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Orang ini atau saudara layak untuk melempari dengan batu. Jadi Yesus balik. Kalau orang-orang tadi sudah siap untuk membunuh wanita itu, termasuk Yesus dijebak untuk juga ikut-ikutan untuk lakukan pembunuhan atau lempari batu pada wanita itu. Apa bedanya? Apa bedanya? Mengapa Yesus mengatakan jangan menghakimi? Yesus sendiri lakukan itu. Maka Yesus dengan penuh iman, dengan penuh wibawa, dengan penuh kemantapan langsung melihat semua orang dilihat, semua orang dipandang, dan mengatakan barang siapa yang tidak berbuat dosa boleh lempari orang ini. Sampai semua orang tertusuk hatinya bahwa semua orang yang ada di luar Yesus, yang siap untuk membunuh orang lain, yang siap untuk menghakimi, tertuduh hatinya sendiri terbakar. Kenapa? Karena setiap orang yang berdiri di situ, termasuk ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, siapa lagi di situ ya? Semua orang rohaniwan kaliber nasional di situ, bahkan mungkin mengaku dirinya lebih suci dari segalanya. Ketika mendengar perkataan Yesus, siapa di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang layak lempari. Akhirnya semua orang tidak berani melempari, saudara. Kenapa? Karena perkataan Yesus hidup itu masuk pada hati manusia waktu itu. Dan semua orang yang mendengar perkataan Yesus itu hatinya tertuduh. Kenapa? Karena kita orang dosa, kita orang dosa. Akhirnya semua orang itu tidak berani melempari wanita yang berzina tadi dan membunuhnya. Enggak. Tetapi mereka semuanya pergi. Bahkan Yesus sendiri juga begitu. Sekalipun Yesus tidak berdosa pun, dia juga datang bukan untuk membunuh. Sebaliknya, Yesus mengatakan, hai, di manakah mereka semuanya tadi yang merubung kamu? Gitu ya. Di manakah semua orang yang ada di sekelilingmu? Nggak ada. Pergi semuanya. Demikian juga pergilah kamu, jangan berdosa dan berbuat dosa lagi. Gitu ya. Nah, itulah bukti. Jadi kalau kita tidak menghakimi, maka saudara pasti punya solusi yang paling baik, di mana saudara tidak terjebak dalam dosa dan melakukan kesalahan. Sebaliknya saudara terhormat, kita terhormat seperti Yesus. Dijatuhkan pun tidak bisa, karena dia tidak lakukan sesuatu yang menurut dunia seakan-akan itu sesuatu yang benar. Kenyataannya enggak kan?
Yesus berkeliling, saya tertarik di sini. Yesus berkeliling ke seluruh Galilea. Orang yang tidak suka menghakimi, orang yang tidak suka menghukum, orang yang suka mengampuni, orang yang suka memberi, keliling kemana saja pasti aman. Keliling kemana saja pasti bisa. Orang yang hatinya bersih, kemana saja bisa pergi, saudara. Ini maksud Yesus. Jadi kalau kita memiliki kepribadian tidak suka menghakimi, tidak suka menghukum, maka saudara kemana saja akan aman dan tentram. Jangan sebaliknya, saudara baru datang, semua orang langsung pergi. Kita baru datang, semua orang menyingkir. Kita baru datang, semua orang langsung kepanasan. Bahkan orang lain mengatakan pergi. Wes orang itu datang. Enak enggak? Pernah enggak saudara terasa ketika saudara ada hadir, orang lain merasa enggak enak, orang lain merasa panas, orang lain merasa gatelan gitu ya. Gatal, enggak enak, panas, akhirnya orang itu pergi. Hati-hati loh. Bukan berarti mereka itu tidak baik. Mungkin bisa jadi kita yang punya masalah. Kita punya masalah. Maaf, kita suka menghakimi, kita suka menghukum. Perbuatan tingkah laku kita mungkin tidak baik. Kita tidak penuh kasih, bahkan tidak memberi. Layak orang lain pergi dari kita. Sebaliknya, Yesus berkeliling ke seluruh Galilea. Kenapa? Karena hatinya bersih. Dia pergi kemana saja pasti enak. Dan di situ Yesus lakukan apa? Lakukan banyak perkara yang besar. Orang yang tidak suka menghakimi, orang yang tidak suka menghukum, orang yang suka mengampuni, orang yang suka memberi, maka kemanapun dia pergi pasti nyaman. Dan disitulah letak berkat besar menanti. Yesus berkeliling dan akhirnya Yesus juga masuk ke rumah-rumah ibadah. Ingat ya khotbah saya kemarin, ya minggu yang lalu dikatakan Yesus mengusir setan di rumah ibadah. Di rumah ibadah itu pun juga perlu disucikan. Gereja perlu disucikan. Rohaniwan perlu disucikan. Saya dan saudara layak disucikan dan harus disucikan. Kenapa? Karena kita tempat di mana Allah hadir. Tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus, Roh Allah diam dalam kita. Yesus mengusir iblis di rumah ibadah. Karena dia tidak suka menghakimi, dia tidak suka menghukum, maka kalau ada orang-orang punya masalah sampai diganggu setan sekalipun, Yesus berhasil menyelamatkan. Tapi kalau kita sukanya menghakimi, sukanya menghukum, maaf, perkataan perbuatan kita itu nggak enak, panas, perkataan dan perbuatan kita itu nggak matching begitu ya istilahnya ya, kata-katanya dengan hatinya nggak pas, itu saudara kemanapun jadi bolonya iblis. Pasti nggak mungkin Roh Kudus menjadi bolo saudara, Roh Kudus berteman dengan saudara, nggak mungkin. Iblis pasti. Lah kalau iblis yang mempengaruhi kita, kan bener kan? Maka suka menghakimi, maka suka menghukum, maka orang itu tidak suka mengasihi, ya wajar. Nah maka disinilah letak kelebihannya. Mengapa Yesus mengajari kita untuk mengampuni, mengajari kita untuk tidak menghakimi, mengajari kita untuk kita tidak menghukum? Karena disinilah letaknya. Yesus bisa kemanapun sampai masuk ke rumah-rumah ibadat dan di situ bisa memberitakan kerajaan Allah. Kalau hidup
hidup kita penuh dengan hati yang tidak suka menghakimi, hati yang tidak suka menghukum, hati yang sukanya mengampuni dan mengasihi, saudara juga dan saya bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena Injil Kerajaan Allah harus disampaikan dengan hati nurani yang bersih. Paulus mengatakan, dengan hati nurani yang bersih, aku memberitakan Injil. Entah ada orang memberitakan dengan maksud-maksud tertentu atau melakukan sesuatu yang curang, maksud-maksud penyesatan dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting Paulus katakan, aku memberitakan Injil dengan hati nurani yang bersih. Maka juga Paulus sukses. Paulus dipakai Tuhan. Mengusir setan juga bisa, menyembuhkan orang sakit bisa. Bahkan dia sendiri kena kuasa gelap, kuasa iblis nyerang dia. Paulus lolos. Maut mengganggu dia sampai dia digigit ular mau mati, dia tetap hidup. Dia sampai mengalami kecelakaan karam kapal. Saudara bisa membayangkan ya, karam kapal di tengah lautan 14 hari terkatung-katung di lautan lepas, bahkan sampai pecah kapalnya. Paulus pun selamat. Jadi dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, Yesus juga gitu, tulus, polos, dan dia lakukan dengan penuh kesungguhan dan sukacita. Kenapa? Karena hatinya bersih. Yesus memberitakan Injil dan melenyapkan segala penyakit. Kalau kita suka menghakimi, kalau kita suka menghukum, ketemu orang yang sakit, maaf, mulut kita seringkali menghakimi. Saya pernah ya melihat ada, yo layak loro ben kuwi lak dosane, wong dosane ngene kesalahane gini-gini, mbok biarin ngalami itu. Aku nggak mau atau kita mungkin pura-pura merasa sok suci begitu ya. Ketika kita membesuk jemaat, ketika kita mendoakan jemaat, atau ketika ketemu orang langsung kita todong dosa-dosa kesalahannya. Ya memang nggak masalah sih, tapi layakkah kita membongkar sesuatu yang memang Tuhan mungkin belum bicara? Ada kalanya kita diam dulu, bahkan kita merendahkan diri. Saya pernah waktu saya masih remaja juga ya. Jadi saya itu seusia SMA itu sudah penginjilan Bapak Ibu. Saya diminta untuk mendoakan seseorang. Orang itu ternyata maaf menjadi istri simpanan selama hampir 20 tahunan. Istri simpanan. Sampai akhirnya dia merasa berdosa, bersalah, dan dia waktu itu sakit tumor ganas di kandungannya. Kemudian dia sangat tersiksa dan pengen mati sampai beberapa kali bunuh diri, tapi tertolong begitu ya. Karena kenapa saya bisa mengatakan begini? Karena suaminya itu yang cerita. Dan saudaranya cerita, tetangganya cerita, berkali-kali ibu ini mau bunuh diri, gini mengakhiri. Nah saya datang, saya berdoa. Dan saya merendahkan diri. Tapi ketika saya sedang berhadapan dengan ibu itu, saya sebenarnya nggak tahu masalahnya. Saya nggak mengerti masalahnya. Tetapi Tuhan bicara. Waktu Tuhan bicara, Tuhan ngasih pengertian pada saya. Saya berdoa. Setelah berdoa, saya langsung begini. Ibu kok putus asa pengen mati. Ibu berapa kali ingin bunuh diri. Dan ibu merasa hidupnya tersiksa dan tidak enak. Kenapa? Ibu itu akhirnya diem gitu ya, dan dia merasa ketakutan, dan dia merasa sudah bertahun-tahun dia menyimpan akar kepahitan, rasa berdosa, rasa bersalah, dia merasa nggak enak begitu ya. Kemudian tahu-tahu Tuhan bicara saya gini, ibu mikir ini kan, bahwa ibu jadi istri simpanan dan ibu merasa sakit hatimu. Wah, langsung dia nangis sejadi-jadinya. Dan dia teriak-teriak nangis dan katakan, kok Mas Budi tahu? Aku enggak pernah cerita siapapun. Kok Mas Budi tahu? Lah itu malah bagus. Daripada kita langsung tahu-tahu membesuk orang, kita datang merasa sok suci, sok baik, kemudian kita istilahnya ya, membongkar-bongkar atau kita menunjuk-nunjuk salah dan dosa, gini. Tuhan menghendaki kita tidak menghakimi. Kita diminta untuk melayani.
Tapi Tuhan sendiri bicara, dan itu berkali-kali. Anak yang berbohong, sebenarnya saya tahu orang tua berbohong, ini suami istri berbohong, Tuhan kasih tahu gitu. Tapi kita yang penting jangan menghakimi. Kita juga tidak ikut menghukum. Nah, kapok muka nih itu gini toh. Nah, itu kan anak kamu gini-gini dan saya mau kamu gini-gini. Jangan. Jadi di sini kita melihat Yesus bisa lakukan banyak pekerjaan. Kenapa? Karena kuasa Allah bekerja atas Yesus, dan Yesus hidupnya tidak menghakimi, tidak menghukum. Dia datang mengampuni, dia datang menyelamatkan. Maka siapapun juga orang yang berdosa, Yesus layani dengan baik. Dikatakan seluruh melenyapkan seluruh segala penyakit, seluruh kelemahan-kelemahan. Maaf saudara mengerti arti perkataan kelemahan-kelemahan kita. Maaf ya, kita tidak boleh menutup diri. Kita semuanya pasti punya kelemahan-kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan itu memang menyiksa dan menyakitkan. Hanya Tuhan yang tahu mungkin. Atau mungkin beberapa orang sudah terlanjur ketahuan, kita ketangkep basah, kelemahannya ini. Sampai kita juga merasa, ini kelemahanku begini-begini. Izinkanlah Yesus datang pada kita. Yesus datang kepada kita dan mengampuni seluruh kelemahan-kelemahan kita dan melepaskannya. Inilah kenyataan di mana dikatakan Yesaya menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesus sudah dinubuatkan dia akan mati untuk apa? Dia akan menyembuhkan segala penyakit kita dan menanggung segala kelemahan-kelemahan kita. Terbukti. Jadi Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak menghukum, maka dia bisa menolong, bahkan menyelamatkan kita dari segala dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Berat loh, jangan simpan kelemahan. Orang menyimpan kelemahan atau menyimpan dosa itu mirip saudara menyimpan buah-buahan. Kalau menyimpan buah-buahan, saudara punya buah-buahan belum matang, masih setengah matang, memang bagusnya supaya buah itu menjadi manis dan enak, tunggu sampai beberapa hari, maka kita tunggu sampai buah itu matang, buah itu menjadi ranum, buah itu menjadi apa? Bagus dan matang. Maka ketika kita makan, akhirnya menjadi manis dan lezat. Tetapi kalau dosa disimpan, kelemahan disimpan, hati-hati, meledak, kita gak kuat. Maka seluruh kelemahan kita dan penyakit kita bawa kepada Yesus. Yesus tidak akan pernah mengungkit-ungkit dosa kita. Yesus tidak akan pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita. Yesus pasti mengampuni, Yesus pasti menyembuhkan, Yesus pasti memulihkan sehingga kita bahagia, lepas dan merdeka dari apa yang kita alami. Yesus juga mengatakan di sini, Yesus menyembuhkan pelbagai penyakit dan sengsara, bahkan yang dirasuk setan, Yesus lepaskan. Kalau hidup penuh dengan pengampunan, hidup dengan mau untuk melayani, dalam arti di sini tidak menghakimi, tidak menghukum, pasti saudara juga akan bisa dipakai Tuhan mengusir setan. Hidup kita sendiri kadang-kadang itu penuh kejahatan, hidup kita kadang-kadang penuh dengan tadi kemarahan, hidup kita penuh dengan istilahnya suka menghakimi, suka menghukum, tidak mengampuni, dendam, pahit, balas dendam. Itu kok mau mengusir setan? Nanti setannya nggak akan pergi seperti anak-anak Skewa ya. Dikatakan anak-anak imam Skewa bermaksud untuk mengusir setan, tapi justru setannya nggak mau keluar, malah sebaliknya setannya mengamuk. Dan anak-anak Skewa itu, anak-anak imam Skewa, sekalipun anak-anak imam Skewa langsung dihajar sama setan. Dikatakan, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, siapa kamu itu? Kemudian anak-anak Skewa itu dikejar sama orang yang kerasukan setan, dan anak-anak Skewa itu dipermalukan, dirobek-robek bajunya sama dipermalukan begitu. Lah,
Kalau suka menghakimi, suka menghukum, tidak mengampuni, pelit, tidak mau membagi, kok mau mengusir setan? Jadi Yesus hebat ya. Yesus juga mengajari kita, kalau kita suka mengampuni, kita suka memberkati, tidak menghakimi, dan kita mencintai orang lain, saudara juga bisa berbuat banyak. Kita perlu kasih, menolong, memberkati, mengampuni, berkorban, dan lakukan banyak perkara yang sekiranya orang tidak bisa lakukan, saudara bisa kerjakan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Allah turun dan hidup dalam kita. Jadi di sini Yesus lakukan semuanya itu, dan orang-orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Saya jadi ingat tadi mbok-mbok yang di hotel DS itu belakang, dan ajaib loh, setelah mbok-mbok itu dalam beberapa bulan kami layani ya, mbok-mbok itu mau ke gereja ikut KWS, kebaktian kaum lansia gitu ya, kaum warga senior. Itu diizinkan Tuhan hidup sudah tua sampai ditambah umur 8 tahun, dan ajaib, dia punya adik, adiknya juga akhirnya bertobat. Dia juga punya keponakan, akhirnya bertobat, dan keluarga itu ibadah. Itu ada di pinggiran emper-emper belakang Pasar Legi itu loh, yang ada itu loh, Jalan Sabang itu kan ada yang emper-emper orang jualan itu, dan di situ ada adiknya itu sol sepatu gitu ya. Termasuk mbok-mbok yang saya ceritakan meninggal itu adalah mbok-mbok yang juga suka sol sepatu. Jadi kebaikan kita akan dilihat, akan dikenang gitu ya. Maka Yesus mengatakan tadi di dalam kitab Lukas tadi ya, berilah maka kamu akan diberi. Ukuran yang diukurkan kepadamu itu ukurannya. Artinya saudara tidak akan merasa rugi ketika saudara hidup penuh dengan memberi. Ya jangan dipikir memberi terus uang melulu ya. Ya saya mengaku ya, saya dan istri dan anak saya ajari sejak dini, anak saya sejak usia kanak-kanak sampai dia sekarang sudah kuliah tingkat 2 ini ya, saya ajari untuk melayani orang lain dengan apa yang bisa. Bahkan sampai uang pun ratusan ribu dikasihkan pada orang lain, padahal dia sendiri butuh. Istri juga begitu, saya juga gitu. Kami mencoba untuk melayani, dan kami tidak merasa kekurangan. Karena Allah akan lakukan lebih dahsyat 100 kali lipat akan kita raih. Ya jangan karena ingin meraih 100 kali lipat kita berbuat baik, itu salah. Maksudnya dengan segala sesuatu yang kita kerjakan, maka Tuhan akan goncangkan ukuran kita itu menjadi ukuran yang dipadatkan dan dicurahkan untuk kita. Jadi jelas ya, mengapa kita tidak boleh menghakimi, mengapa kita tidak boleh menghukum, mengapa kita harus mengampuni dan kita mengasihi atau memberi. Karena di dalam kehidupan kita yang seperti ingin Yesus lakukan itu, Yesus sudah lakukan dan Yesus sukses. Kenapa? Dia Tuhan dan Guru kita. Layak segala apa yang dinasihatkan Yesus, apa yang keluar dari mulut Yesus, kita kerjakan. Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku lakukan juga. Bahkan kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang aku lakukan. Hebat kan? Jadi Yesus akan tantang kita untuk kita mau melakukan, yaitu hidup penuh kasih, hidup mau memberi, hidup untuk menyelamatkan, bukan menghakimi, bukan menghukum, tetapi memberkati. Mari kita anak-anak Tuhan, kita mau lakukan itu, dan saya yakin Yesus akan lakukan pekerjaan ajaib, menyempurnakan seluruh kehidupan kita, dan pelayanan kita di bumi, kita akan semakin bahagia, sejahtera, puas, bangga,
dan kita boleh jadi milik Yesus selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan kami dan Engkau mengajari kami untuk kami tidak menghakimi, kami tidak menghukum, tetapi kami mengampuni dan memberi. Mampukan kami ya Tuhan Yesus, dan seluruh jemaat, seluruh umat-Mu, seluruh milik kesayangan-Mu, berkatilah supaya kami bisa terapkan ini, lakukan ini, dan kami rindu meninggikan nama-Mu selama-lamanya. Bahkan di dalam kami melakukan firman-firman-Mu, kami akan mengusir iblis dan mengalahkannya oleh karena Roh Kudus-Mu. Dan kami boleh jadi saksi-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh hidup sebagaimana Tuhan mau. Terima kasih Yesus, Engkau pasti berkati seluruh sidang jemaat, dan Engkau akan membuat kami semuanya bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.